Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dokter Aprianitan. Hari ini aku membawa berita yang kurang baik. Saya dan semua anggota keluarga di rumah terkena COVID-19. Oleh karena itu, hari ini saya akan berbagi PowerPoint pengalaman saya selama kena COVID dan terapinya. Bagaimana seisi rumah bisa tertular? 17 Juni itu suami mulai demam dan flu. Kita belum sadar kalau itu COVID karena pikir karena suami kurang tidur selama hampir seminggu dan tidak ada anosmia juga, tidak ada kontak. 20 Juni malam, dua anak saya umur 6 tahun dan 3 tahun demam tinggi. 21 Juni subuh, suami tiba-tiba anosmia. Tes antigen positif, langsung ke rumah sakit, PCR-nya positif. 21 Juni sore, PCR 2 orang tua positif, swab antigen saya dan 3 anak positif dengan gejala COVID positif, maka saya tidak melanjutkan PCR karena udah pasti positif COVID-19. Gejala apa yang saya rasakan? 1. Demam. Anak 6 tahun saya demamnya 1 kali 24 jam, yang 3 tahun 4 kali 24 jam, saya 3 kali 24 jam. Suhu tertinggi 38,9 derajat Celcius. Demam dirasa lebih panas area leher ke atas, perut, dan punggung. 2. Batuk pilek. Anak 3 tahun, 6 tahun, dan mama mertua itu batuk kering. Sisanya batuk dahak, tapi batuknya hanya sesekali saja ketika ingin mengeluarkan dahak. Semua mengeluhin pilek ringan, terutama pagi dan malam. Terkadang malam hari tiba-tiba hidung mampet, ketika di throat tidak ada ingus yang bisa keluar. Dengan obat semprot hidung ini sangat membantu. Atau dengan konvensional Anda bisa didihin air, kemudian dipindahin ke baskom airnya, kita hirup uap panasnya, itu cukup membantu. 3. Anosmia, hilangnya gangguan penciuman. Saya mulai hari keempat, suami mulai hari kelima. Anosmia saya kurang lebih 2 hari, tiap individu berbeda-beda ya. Biasa diikuti dengan menurunnya fungsi indera pengecap. Makanan jadi tidak ada rasa. Nanti kalau sudah mulai membaik, perlahan rasa asin yang dominan. Kemudian lama-kelamaan baru semua rasa mulai timbul. Dengan hilangnya anosmia, otomatis indera pengecap membaik. 4. Lemas. 3 hari pertama itu lemasnya benar-benar lemas. Jadi enakan berbaring, berangsur-angsur akan membaik. 5. Sakit kepala. Sakit kepalanya itu tidak berat tapi bikin tidak nyaman. Perubahan posisi kepala mendadak bisa mencetuskan sakit kepala. Tapi ini nggak berat sih, cuma paling beberapa detik aja, misalkan dari posisi jongkok langsung berdiri. Sampai sekarang saya pun masih merasa sakit kepala sesekali ya, nggak terus-terusan. 6. BAB konsistensi lembek 1-2 kali per hari. 27 Juni itu BAB saya sudah kembali normal, anak-anak juga. 7. Kualitas tidur terganggu. Awal perjalanan penyakit, tidur tidak begitu nyenyak, sering terbangun. Dirasakan oleh beberapa anggota keluarga dewasa, tapi 3 anak saya tidurnya pulas-pulas aja. 26 Juni akhirnya saya bisa tidur dengan nyenyak. Apa saja yang saya persiapkan? Termometer untuk mengukur suhu tubuh. Suhu di atas 37,8 derajat Celcius itu demam, kita kasih obat penurun panas ya. Ini cek suhu harus pakai alat ya, jangan kira-kira pakai tangan karena tangan bisa salah ya. 2. Oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Normalnya itu 95-100%.
Tidur tengkurap lebih baik untuk oksigenasi kalau sesak ya. 3. Tabung oksigen, pastikan ada regulator dan maskernya ya. Jangan beli tabungnya doang. 4. Tensimeter. Papa mertua ada riwayat hipertensi, jadi emang tensimeter selalu ada di rumah. Dan ini penting untuk monitor lansia yang kena COVID ya. Ini gambar alat-alat yang saya gunakan, termometer, oximeter, pakai jari telunjuk ya. Ini saya punya oximeter dewasa, bisa dipakai untuk anak-anak, tapi pakainya jempol kaki anak ya. Dan alatnya mesti ditahan agar lebih pas di jari anak ya. Terus yang biru ini regulator oksigen. Kanan kirinya ada selang oksigen, yang di sebelah kanan itu yang kanul, yang sebelah kiri itu ya NRM, non rebreathing mask. NRM lebih bagus karena oksigennya yang masuk lebih banyak. Ini tabel tabung oksigen dan perkiraan waktu yang perkiraan waktu pakainya. Punya saya 1 kubik. Jadi ketika papa mertua saya saturasinya menurun 90-94%, saya coba di oksigen 2-4 liter per menit. Saya kasih cuma sebentar sih, begitu oksigennya udah bagus 98-99 saya stop. Nah, jadi penggunaan oksigennya itu kalau udah bagus di stop aja, tapi harus dimonitor ketat. Kalau ada penurunan lagi mesti dikasih ya. Kalau begitu di stop dia stabil, udah stop aja. Ini posisi tidur yang disarankan jika Anda sesak. Disarankan posisinya tengkurap. Bisa lihat di gambar yang sebelah kanan. Itu kalau Anda tidur terlentang, ada bagian alveolus di paruh yang dia kempes. Nah, kalau Anda tengkurap, dua-duanya akan mengembang maksimal. Terapi apa yang saya lakukan? Tidur cukup, minum yang banyak, makan makanan bergizi, perbanyak makan buah. Jangan kelamaan di ruangan ber-AC karena Anda butuh sirkulasi udara yang bagus. Aktivitas ringan tetap dilakukan karena berkeringat membuat Anda lebih fresh. Berjemur di matahari pagi. Isoman 14 hari di rumah bagi yang gejala ringan. Kalau gejala berat segera ke rumah sakit. Tracing anggota keluarga dan kerabat yang kontak erat. Obat-obatan yang saya makan selama sakit karena gejala saya termasuk ringan, jadi saya hanya makan obat sesuai gejala. Kalau demam saya makan paracetamol atau ibuprofen. Ini awal-awal demam dengan paracetamol nggak turun loh demamnya, jadi saya makan ibuprofen. Batuk pilek dengan obat batuk pilek, obat semprot hidung. Vitamin saya makan omega 3, propolis, vitamin C 500 ml, madu, vitamin anak itu sirup multivitamin, propolis, madu. Jika Anda gejala berat, sesak napas, kesulitan untuk berbicara beberapa patah kata, segera ke rumah sakit ya. Antivirus dan antibiotik saya tidak konsumsi, tapi suami dan mertua saya konsumsi. Menurut saya tidak ada perbedaan signifikan ya. Sama-sama sampai sekarang masih batuk pilek. Ini tabung oksigen ukuran 1 meter kubik. Cara pakainya, ini ada selang oksigen ya. Ini tipe yang kanul ya, ini yang masuk ke hidung, oke. Terus ini kita masukin nih selangnya. Kita taruh di sini, masukin. Oke, ini harus diisi air. Kita buka. Ini ada ini water level. Kita isi air setinggi ini. Nih. Oke.
Terus kita masukin lagi, kita putar nih begitu. Ini bukanya, putar tuh, keluar airnya, udara oksigennya keluar. Kita tutup ya. Oke, nah ini regulator untuk mengatur berapa kebutuhan oksigen. Nih ada 6, 5, 4, 3, 2. Kebetulan mertua sempat saturasinya 90 sampai 94, saya kasih 4. Stabil di 98% setelah dikasih ini. Setelah itu saya stop oksigennya, dia pakai yang begini. Nah, masker yang lebih bagus ini. Dia kayak sungkup. Ini oksigennya masuk ya segitu yang dia terima. Ini ada sungkupnya, belum saya buka nih. Nih. Nanti ada di slideshow-nya. Jika Anda beli di marketplace, pastikan ini ada satu set ya. Soalnya ada yang beberapa cuma jual tabungnya doang nih, dari batas ini ke bawah. Yang ini dia nggak jual. Nah, cara pasangnya ini tinggal nanti biasa diputer ya. Puter, masukin ini, puter, terus ini juga terpisah. Nanti kita diputer juga, tinggal puter semua. Sekian PowerPoint dari saya, semoga bermanfaat. Saya menghimbau bagi Anda yang bergejala ringan, konsultasi online aja sama dokter ya. Jangan rame-rame ke rumah sakit, karena kita tahu rumah sakit sekarang semua pada penuh di mana-mana. Kalau ada pasien yang gawat darurat, jadi terlambat tertangani karena antrian yang panjang. Makanya lebih baik konsultasi online aja ya. Dan jangan stok obat, jangan panik lah, jangan panik beli obat banyak-banyak di apotik yang bikin stok apotik habis. Jadi kalau ada yang butuh jadi nggak ada obatnya. Oke, terima kasih.